Sebelumnya saya mohon maaf karena selama beberapa bulan ini saya tidak membuat video disebabkan berbagai kesibukan yang memang tidak dapat saya hindari. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan niat saya untuk terus menggali sejarah Maluku dari berbagai sumber, sehingga pada akhirnya kita dapat memahami tentang apa yang terjadi pada masa lampau, khususnya menyangkut aktivitas keturunan Israel yang ada di Maluku. Pada bagian video ini saya akan melanjutkan lagi dengan membahas tentang beberapa marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku, sehingga hal ini dapat membuka mata mereka yang selama ini tidak mengetahui sejarah dari marga atau klan yang mereka sandang atau pakai selama ini. Marga pertama yang akan saya jelaskan adalah marga Cohen, yang adalah merupakan marga Israel atau Yahudi yang juga ada di Maluku. Kata Ibrani untuk Cohen adalah melayani, yang berasal dari dua akar kata, yaitu ken yang berarti ya atau tepat, dan kata kifun yang berarti mengarahkan. Sehingga dengan demikian, maka kata Cohen dapat diartikan sebagai orang yang mengarahkan dirinya sendiri dan orang lain dalam pelayanan yang benar kepada Hashem atau Allah. Keturunan genealogis yang pertama dari Cohen adalah Imam Besar Harun. Perlu dicatat bahwa tidak semua keturunan orang Israel atau Yahudi yang menggunakan marga atau klan Cohen adalah seorang Cohen, dan tidak semua Cohen atau Kohanim adalah keturunan langsung dari Imam Besar Harun. Orang Israel atau Yahudi yang bukan seorang Cohen atau imam, namun kemudian menggunakan marga Cohen, biasanya dilakukan untuk menghindari dampak politik dalam suatu negara. Misalnya, pemenuhan wajib militer di suatu negara bagi setiap warga negaranya. Nah, mereka yang diketahui memiliki jabatan keagamaan biasanya dibebaskan dari tindakan wajib militer, dan hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang Israel atau Yahudi yang bukan keturunan imam untuk menggunakan marga Cohen untuk menghindari kegiatan wajib militer. Seseorang yang mempunyai garis keturunan Cohen dan ingin menjadi imam atau Cohen, maka orang itu akan terikat dalam tradisi Yahudi yang sangat ketat. Seperti seorang Cohen tidak boleh menikahi seorang wanita yang diceraikan. Artinya, dia hanya boleh menikahi seorang wanita lajang atau seorang janda. Kedua, seorang Cohen tidak boleh menikahi seorang yang berpindah agama ke Yudaisme, atau dia harus menikahi seorang wanita dari keturunan Israel atau Yahudi. Ketentuan yang ketiga adalah seorang Cohen dilarang untuk berhubungan dengan orang mati atau bersentuhan dengan orang yang sudah meninggal. Marga Cohen adalah marga yang paling umum terdapat di Israel, dan marga ini telah juga tersebar di berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya di Maluku. Ada beberapa varian dari marga Cohen yang ada di seluruh dunia, seperti marga Koine, marga Khan, marga Kun, marga Kohan, marga Kahane, dan masih banyak lagi, tergantung karakteristik bahasa dan budaya di suatu negara. Sedangkan di Maluku ada beberapa varian marga dari Cohen, seperti marga Cohen, marga Kun, marga Kunu, marga Canu, dan marga Kaniti. Dan ini adalah lambang dari keluarga Cohen yang ada di seluruh dunia. Sekarang kita bahas lagi tentang marga berikut, yaitu marga Benedictus.
yang juga merupakan marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku. Marga Benedictus sebagaimana marga Cohen adalah merupakan nama keluarga patronimik. Marga Benedictus pertama kali digunakan oleh seorang biarawan Italia yaitu Santo Benedictus pada sekitar abad ke-5 Masehi. Kata Benedictus sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti diberkati. Perlu diketahui bahwa Paus Yohanes Paulus ke-16 yang bernama Paus Benedictus adalah juga merupakan keturunan Yahudi yang telah memeluk agama Katolik. Begitupun dengan Perdana Menteri Israel yang sekarang yaitu Naftali Bennett, juga merupakan varian dari marga Benedictus. Marga Benedictus yang adalah merupakan marga Israel selama ini sudah tersebar di berbagai negara sebagai akibat dari tindakan penganiayaan yang dialami oleh berbagai suku-suku Israel. Ada beberapa varian marga Benedictus yang tersebar di berbagai negara seperti marga Benete, marga Beneh, marga Benet, marga Benedicte, marga Beneit, marga Benoit, marga Benito, dan masih banyak varian lagi. Untuk di Maluku ada beberapa varian marga yang masih dapat kita jumpai sampai saat ini, yaitu marga Bento yang berasal dari Yahudi Portugis, marga Benedict yang berasal dari Yahudi Polandia, marga Beneto yang berasal dari Yahudi Spanyol, dan marga Benson yang berasal dari Yahudi Inggris. Sebenarnya masih ada beberapa marga di Maluku yang mungkin agak mirip dengan marga Benedict, seperti marga Benlas, marga Benaino, marga Benyernakor, dan marga Benamen. Namun saya tidak berani menyatakan bahwa ketiga atau keempat marga ini merupakan varian dari marga Yahudi, yaitu Benedictus, meskipun pada dasarnya keempat marga ini juga memiliki akar kata dari bahasa Ibrani. Perhatikan keempat marga ini yang sama-sama menggunakan awalan kata Ben, yang sesungguhnya berasal dari kata Ibrani yang berarti kaum, klan, atau yang lebih khusus lagi, yaitu yang merujuk pada anak laki-laki. Dan ini adalah beberapa lambang dari keluarga Benedictus yang ada di berbagai negara. Sekarang kita lanjutkan dengan marga ketiga yang merupakan marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku, yaitu marga Meir. Marga Meir atau marga Meiro pertama kali digunakan pada abad ke-2 Masehi di Kekaisaran Romawi oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Rabi Meir Baal Hanes. Rabi Meir adalah orang bijak yang hidup pada zaman Misnah atau zaman di mana sistem pembelajaran Yahudi masih menggunakan metode pengulangan. Kata Meir merupakan nama pribadi yang diambil dari bahasa Ibrani yang mengandung pengertian cahaya atau pencerah. Marga Meir untuk selanjutnya dipakai oleh kebanyakan orang Israel atau Yahudi sebagai identitas mereka di berbagai negara, khususnya di beberapa negara Eropa. Seperti kita ketahui bahwa salah satu Perdana Menteri perempuan Israel yang sangat terkenal saat terjadinya Perang 6 Hari juga merupakan atau juga menggunakan marga Meir, yaitu Golda Meir. Di Inggris, nama kuno untuk Meir adalah Mayor, dan yang berasal dari akar kata Maire yang mengandung pengertian petugas yang bertanggung jawab melaksanakan hukum. Sedangkan di Jerman, marga ini disebutkan dengan kata Meiger yang menunjuk pada seorang pemilik tanah yang kaya raya. Varian dari
Varian dari marga Meyer yang ada di berbagai negara dapat saya sebutkan seperti yang terdapat di berbagai negara, seperti marga Meyer, marga Meiro, marga Mayer, marga Mayer, marga Mayer, marga Meyer, dan marga Meyer, dan masih banyak lagi. Sedangkan di Maluku, marga Meyer kemungkinan datang bersama para penjajah Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Ada beberapa varian dari marga Meyer yang ada di Maluku dan masih ada sampai sekarang, seperti marga Myers, marga Mayor, dan marga Meyer. Dan ini adalah beberapa lambang dari keluarga Meyer yang ada di berbagai negara. Demikian sejarah singkat marga atau klan Israel yang ada di Maluku yang dapat saya ungkapkan, dan semoga bermanfaat bagi Anda dan saya. Amin. Salam satu gandum.